Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, senang sekali bisa melihat wajah Bapak Baik. Ibu yang sedang berseri-seri malam ini. Walaupun memang capek, lelah, tetapi tetap semangat. Kemudian apresiasi saya berikan kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah berusaha sampai ke tahap ini. Sebelum kita mulai pada kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan berdoa. Mungkin saya minta salah satu dari Bapak Ibu untuk memimpin doa. Pak Framanta bisa pimpin doa, Pak Framanta? Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak. Iya, terima kasih Pak Fernanta. Ya, kemudian berikutnya izin saya share slide saya. Mungkin sudah ditampilkan di layar tentang pengembangan komunitas praktisi yang dilaksanakan pada loka pertama dan loka perdana. Jadi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mungkin di sini belum saling mengenal satu sama lain. Mungkin perkenalan ini dimulai dengan nama, kemudian Ibu Bapak bisa menceritakan tentang hal baik apa yang Bapak Ibu dapatkan selama 1 bulan terakhir ini. Contohnya misalnya dimulai dari saya. Jadi saya mungkin bisa memperkenalkan nama saya adalah Syahrir Ahwarin. Hal baik yang saya peroleh dari 1 bulan terakhir ini adalah saya bisa berjumpa, bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, kemudian saya bisa bisa mendapatkan pelajaran pengalaman dari Bapak Ibu sekalian tentang praktik baik dengan yang bisa meningkatkan kompetensi saya. Mungkin berikutnya saya persilakan pada Ibu Nani, silakan. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nani Iriani Barmawi. Saya guru di SMP Negeri 2 Kota Ternate. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini apa yang sudah saya dapatkan adalah yang pertama, sudah pasti saya sangat senang bisa bertemu dengan ibu bapak guru hebat-hebat dalam hal berbagi praktik baik. Kemudian banyak ilmu juga yang didapatkan dari para fasilitator dan instruktur dari pertemuan-pertemuan kita pada program ini. Mungkin seperti itu Pak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Nani. Berikutnya. Oke, jadi untuk tujuan pada loka karya pertama ini adalah yang pertama itu calon guru penggerak dapat menjelaskan pentingnya komunitas praktisi. Kemudian kedua adalah dapat menjelaskan manfaat komunitas praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Kemudian untuk mencapai tujuan ini ada beberapa agenda yang kita harus pelajari dan kita lakukan. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ini diawali dengan doa dan perkenalan diri. Yang kedua adalah penyampaian tujuan loka karya. Dari 2 agenda ini kita sudah laksanakan tadi. Kemudian yang ketiga adalah berbagi pengalaman tentang komunitas praktisi, dan yang terakhir adalah refleksi dan doa. Oke, untuk menggali tentang pemahaman kita tentang komunitas praktisi, saya sudah kirim link Jamboardnya pada chat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa mengaksesnya, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa lihat pertanyaan pada slide pertama, kemudian bisa ditulis pada Jamboard. Kemudian kalau seandainya Bapak Ibu mengalami kendala ketika mengakses daripada Jamboard tersebut, bisa dituliskan di kolom chat. Nanti saya tampilkan slide tentang Jamboard, apa saja yang ditanya di situ. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur raise hand untuk menjawab dari pertanyaan yang saya sampaikan.
Oke, pertanyaan pertama adalah apa yang Bapak Ibu ketahui tentang komunitas praktisi? Yang kedua adalah pentingkah komunitas praktisi ini bagi pengembangan diri Bapak Ibu? Oke, ada yang sudah jawab, sudah ketik. Yang pertama adalah komunitas yang mengembangkan kompetensi guru. Yang kedua adalah sangat penting dalam mewujudkan perubahan di sekolah. Kemudian yang ketiga, sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin mereka lakukan dengan lebih baik. Ya, jadi jawaban dari Bapak Ibu sekalian sangat benar sekali. Kemudian berikutnya kita beralih pada slide kedua, masih pada Jamboard yang sama. Ya, mungkin pada sesi ini kita bisa saling berbagi tentang pengalaman Bapak Ibu yang terlibat dalam komunitas praktisi Bapak Ibu di sekolah, peran apa yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian hal-hal apa yang sudah dilakukan pada komunitas praktisi di sekolah. Mungkin kita bisa saling berbagi. Oke. Ibu Sri, silakan. Ya, terima kasih Pak Syaril. Izin berbagi pengalaman ketika saya mengembangkan komunitas praktisi. Saya adalah CGP Angkatan 6 dan kebetulan sekolah saya adalah sekolah penggerak Angkatan kedua, maka komunitas praktisi menjadi bagian program dari sekolah penggerak kami. Ketika saya mengembangkan komunitas praktisi, pertama-tama saya melakukan komitmen dulu kepada kepala sekolah dan tim DKP. Kemudian saya mensosialisasikan ini kepada rekan-rekan guru dan akhirnya membentuk sebuah komunitas praktisi dengan dengan legalitasnya seperti SK-nya begitu. Jadi komunitas praktisi yang saya buat itu resmi begitu ya, sebagai wadah bagi para guru untuk bisa sama-sama berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya lakukan. Ya, terima kasih Ibu Sri. Mungkin ada yang lain? Oke, jadi dari Ibu Sri sampaikan tadi tentang bagaimana caranya Ibu Sri membentuk sebuah komunitas praktisi di sekolah. Karena mungkin keadaannya sekarang Ibu Sri di sekolah Ibu Sri itu dia termasuk sekolah penggerak angkatan kedua ya. Jadi untuk alur pengembangan komunitas praktisi itu kan biasanya kalau seandainya Ibu Sri itu baru awal-awal membentuk, biasanya kan dia masuk pada tahap merintis, kemudian dia akan berlanjut pada tahap menumbuhkan, kemudian yang berikutnya adalah dia akan masuk pada tahap merawat berkelanjutan. Kemudian masih berada pada slide Jamboard yang tadi saya sematkan di Google Chat tentang sesi terakhir. Jadi kita masuk pada sesi terakhir ini, kita akan merefleksikan apa yang kita sudah pelajari dari lokakarya pertama ini. Jadi saya persilakan ke Bapak Ibu untuk merefleksikan apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan ini. Mungkin siapa yang bisa bersedia untuk ya, silakan Ibu Nani. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah tentang pembelajaran kita malam ini, bagaimana kita bisa menciptakan komunitas praktisi di sekolah kita, bagaimana kita bisa merangkul teman-teman untuk bagaimana kita dapat berbagi praktik baik di komunitas praktis itu, kemudian bagaimana nantinya kita di dalam komunitas praktis itu kita dapat saling bisa saling bertukar pengalaman, kemudian berbagi informasi apa yang kita ketahui. Mungkin seperti itu Pak. Saya kembalikan.
Iya, baik Ibu Nani, saya sepakat bahwa komunitas praktisi yang kita buat paling tidak guru-guru yang terlibat dalam komunitas praktisi itu kita bisa saling berbagi, tidak memandang apakah dia senioritas maupun junioritas. Kemudian komunitas praktisi ini bisa menjadi sarana untuk berbagi praktik-praktik baik yang kita akan laksanakan. Mungkin itu saja yang Ibu Nani jelaskan. Oke, demikian kita sudah masuk pada akhir kegiatan. Jadi kita tutup dengan doa. Kepada Pak Prananta, mungkin saya persilakan untuk menutup kegiatan pada hari ini dengan doa. Silakan Pak Prananta. Ya, untuk menutup kegiatan kita hari ini, baik Bapak Ibu, kita berdoa dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke, terima kasih Pak Prananta. Oke, sampai bertemu kembali Bapak Ibu sekalian pada lokal berikutnya. Sampai jumpa.